Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita ketemu di kesempatan kali ini. Saya akan memberikan panduan bagaimana pembuatan rekaman pelaksanaan praktikum. Jadi praktikum basis data SQL yang menggunakan Oracle ini dilaksanakan secara mandiri melalui panduan yang saya sudah siapkan, dan kira-kira panduannya seperti ini. Di bagian awal ini misalnya ada tujuan praktikum, Anda harus baca dulu tujuannya apa sehingga yakin bahwa setelah melaksanakan perintah yang ada di modul ini seluruh tujuan ini bisa tercapai. Kemudian saya juga berikan teori dasar yang terkait dengan materi yang akan diberikan atau dilakukan di setiap modul. Ada teori-teori dasar, contoh-contoh sintaks atau format perintah, kemudian contoh penjelasannya. Ini penjelasan dari sintaks contohnya. Kemudian setelah itu masuk di pelaksanaan praktikum. Nah, di pelaksanaan praktikum ini ada langkah-langkah nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Nanti yang Anda buat adalah mulai dari pelaksanaan nomor 1. Jadi ketika Anda melakukan perintah yang di nomor 1, di situ Anda sudah mulai merekam tampilan di layar dan melakukan apa-apa yang diberikan, perintah yang diberikan di setiap langkah, ya. Nah, sebagai contoh misalnya sebagai contoh di sini saya sudah siapkan, misalnya ini ada 2 buah langkah, ini contoh saja. Misalnya Anda diberikan perintah seperti ini, ya. Jadi perintahnya langkah pertama adalah buatlah perintah untuk menampilkan kolom first name, last name dari tabel employees. Kemudian adapun baris data yang tampil hanyalah data employee yang mempunyai gaji atau salary di bawah 5.000. Jadi hanya ada 2 kolom yang tampil sesuai dengan permintaan di sini. Kemudian baris-baris dari tabel employee ini kan banyak. Nah, yang diminta tampil di layar itu hanyalah yang salary-nya di bawah 5.000. Nah, perintahnya apa? Saya langsung masuk ke Apex. Jadi pastikan Anda sudah bisa mengakses Apex. Jadi perintah untuk menampilkan data tadi adalah select, ya. Select, kemudian kolom pertama itu first pakai huruf kecil, first underscore name, kolom kedua last underscore name. Jadi hanya diminta 2 kolom, from atau bisa juga di sini di bawah from supaya lebih rapi, tabel employees. Nah, kalau cuma begini berarti seluruh barisnya muncul, tetapi di soal tadi ada pembatasan, yaitu hanya karyawan yang gajinya di bawah 5.000 dolar, sehingga diberi batasan where salary, ya, salary lebih kecil 5.000, ya. Jadi sebelumnya itu saya sudah mengecek dulu struktur tabel employee itu bagaimana sehingga saya bisa tahu kolom-kolom yang ada. Kemudian saya jalankan, dan inilah hasil dari perintah tersebut. Jadi hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya ada 6 pegawai yang gajinya di bawah 5.000 dolar, ya. Nah, seperti itulah perintah dari permintaan dari langkah pertama. Langkah kedua, jelaskan maksud dari perintah yang dibuat pada langkah pertama. Jadi kalau ini berarti saya harus menjelaskan seperti ini. Nah, seperti ini, ya, tolong diperhatikan. Jadi ini adalah perintah untuk menampilkan tabel yang mana menggunakan perintah select, ya. Ini adalah perintah select, kemudian diikuti dengan kolom-kolom yang ingin ditampilkan. Pada langkah tadi diminta hanya ada 2 kolom, yaitu kolom first name dan last name.
Keduanya dipisahkan oleh tanda koma, kemudian dilanjutkan dengan kata from employee. Employee ini nama tabel, jadi kita merujuk kepada tabel tertentu, kolom mana yang mau ditampilkan dari tabel mana. Kemudian ada syarat, ada kondisi data yang tampil, yaitu hanyalah yang salarinya di bawah atau lebih kecil daripada 5.000. Sehingga di sini harus tambahkan where salary lebih kecil 5.000. Nah, itulah penjelasan dari perintah yang dibuat tadi, sehingga data yang muncul di hasil eksekusi perintah hanyalah kolom username, kolom last name, kemudian nama-namanya, dan nama yang muncul itu hanya ada 5 baris. Hanya ada 6 baris, dan hanya 6 baris inilah yang mempunyai gaji di bawah 5.000. Kalau mau lihat buktinya, kita bisa misalnya di sini menambahkan satu kolom lagi untuk melihat berapa sih gaji dari tiap-tiap orang ini ya. Kolom sehari, kemudian saya eksekusi lagi apakah ketika kita masukkan kolom sehari betul-betul gajinya di bawah 5.000 ya. Ternyata betul di sini ya. Tidak ada satupun gaji di sini yang 5.000 ke atas, sehingga perintah ini sudah betul. Itulah penjelasan untuk perintah yang diberikan di nomor 1. Ya, jadi kira-kira seperti itu bagaimana Anda membuat video di praktikum yang akan dilaksanakan dan dilaksanakan sudah panduan yang diberikan. Saya kira begitu, mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa dilaksanakan. Jika ada pertanyaan, ada kesulitan, silakan langsung menanyakannya di Google kelas masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.